Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fikri Farihin selaku MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, mahasiswa dari Universitas Islam Kiai Ahmad Muzaki Syah Jember. Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang pemikiran Mu'tazilah dan Syiah. Mu'tazilah lahir pada awal abad kedua Hijriah di Basrah, Irak, sebagai reaksi teologis rasional atas perdebatan status pelaku dosa besar. Sementara Syiah berakar dari konflik politik pasca wafatnya Nabi Muhammad, yang menuntut kekhalifahan harus dipegang oleh Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Mu'tazilah memiliki reaksi teologis yang dipelopori oleh Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid, yang memisahkan diri dari Halaqah Hasan al-Basri akibat perbedaan pendapat mengenai posisi pelaku dosa besar. Konsep manzilah baina manzilatain, yaitu Mu'tazilah memandang pelaku dosa besar bukan mukmin dan bukan kafir, melainkan fasik. Rasionalisme yang mereka tekankan penggunaan akal dalam menafsirkan ajaran Islam yang dikenal dengan 5 prinsip dasar atau al-usul al-khamsah. Dalam konteks sosial, Mu'tazilah berkembang di Basrah sebagai pusat intelektual yang mempertemukan berbagai peradaban, memungkinkan pemikiran teologi bercampur dengan filsafat. Syiah dalam konflik politik juga muncul sebagai kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib sebagai pewaris sah kepemimpinan sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Doktrin imamah, yaitu Syiah yang berkembang dari sekadar gerakan politik menjadi aliran teologi yang meyakini iman adalah wakil Tuhan dan memiliki sifat ketuhanan. Peristiwa tahkim pada Syiah semakin mengkristal sebagai aliran politik pasca peristiwa tahkim dalam Perang Siffin. Kedua aliran ini sama-sama berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam, dengan Mu'tazilah dikenal sebagai aliran rasionalis, sedangkan Syiah berfokus pada loyalitas kepada Ahlul Bait. Sejarah Mu'tazilah bermula ketika Wasil bin Atha menyela jawaban Hasan al-Basri mengenai pelaku dosa besar dengan berpendapat bahwa mereka berada di antara mukmin dan kafir. Dan pengikutnya kemudian memisahkan diri, yang secara bahasa berarti i'tazala atau memisahkan diri. Setelah berpisah, aliran ini berkembang pesat di bawah tokoh seperti Abu Huzail al-Alaf, al-Jubai, dan al-Jahiz. Mu'tazilah mencapai puncak kejayaan pada masa Khalifah al-Ma'mun dari Bani Abbasiyah, di mana paham ini dijadikan mazhab resmi negara. Pada masa ini, Mu'tazilah memaksakan pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah, melalui peristiwa Minah yang menyebabkan ketegangan dengan ulama tradisional, khususnya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Mu'tazilah mengalami kemunduran, yaitu popularitas Mu'tazilah menurun setelah masa Khalifah al-Ma'mun, dan akhirnya tersisih oleh perkembangan Ahlussunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari, yang sebelumnya adalah pengikut Mu'tazilah. Tokoh prinsip Mu'tazilah yaitu ada Wasil bin Atha, yaitu pendiri Mu'tazilah, merumuskan doktrin al-manzilah bain al-manzilatain, atau posisi di antara dua posisi bagi pelaku dosa besar, dan peniadaan sifat-sifat Tuhan untuk menjaga kemurnian tauhid. Kemudian ada juga Abu Huzail al-Alaf,
pengembang teologi sistematis Mu'tazilah dan tokoh yang banyak berdebat dengan aliran lain. Lalu ada Al-Nazam yang terkenal dengan pemikiran rasionalnya yang ekstrim dan mendalam dalam bidang teologi dan filsafat. Lalu ada pula Al-Jubai Abu Ali Muhammad bin Ali, guru dari pendiri aliran Asy'ariyah yang merupakan tokoh puncak kejayaan teologi Mu'tazilah. Ada juga Al-Jahiz, terkenal dengan pemikiran teologisnya yang rasional. Lalu ada pula Muammar bin Abbad, tokoh pendiri Mu'tazilah aliran Baghdad. Al-Khusul Al-Hamsah, 5 ajaran pokok Mu'tazilah, yaitu ada At-Tauhid, keesaan Allah yang absolut, menafikan sifat-sifat Tuhan yang terpisah dari zatnya. Kemudian ada Al-Adl, yaitu keadilan Tuhan. Tuhan wajib berbuat baik dan manusia memiliki kebebasan bertindak. Lalu Al-Wa'ad wa Al-Wa'id, janji dan ancaman. Tuhan pasti menepati janji, pahala dan ancaman siksa. Al-Manzilah bain al-manzilatain, posisi di antara dua posisi, pelaku dosa besar, bukan kafir, bukan mukmin. Kemudian ada al-amr bil al-ma'ruf wa al-nahyan al-munkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan. Ada pula konsep imamah Syiah. Imamah dalam Syiah adalah doktrin fundamental yang menetapkan kepemimpinan ilahi atas umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad, di mana imam dipilih langsung oleh Allah dan berasal dari Ahlul Bait. Imam dianggap maksum dan memegang otoritas penuh dalam menafsirkan Al-Quran serta membimbing umat menjadikannya rukun iman. Definisi dan kedudukan imamah adalah pilar pokok ajaran Syiah. Sering kali dianggap setara dengan kenabian dalam hal bimbingan. Meski bukan sebagai nabi, kriteria imam harus dari keturunan Nabi Muhammad. Maksum, memiliki pengetahuan ilahi dan ditetapkan oleh nabi sebelumnya. Peran imam juga melanjutkan tugas nabi dalam memimpin urusan agama dan sosial, serta menjadi penjaga hukum ilahi. Kelompok 12 imam Isna Asy'ariyah, mayoritas Syiah yang meyakini adanya 12 imam suci, dimulai dari Ali bin Abi Thalib dan berakhir pada Muhammad al-Mahdi, Imam Mahdi. Pentingnya imamah menurut keyakinan Syiah, dunia tidak pernah kosong dari imam dan keberadaan mereka adalah rahmat Allah untuk menuntun manusia. Berikut perbedaan teologi imamah Syiah. Konsep imamah dalam Syiah adalah prinsip pokok agama yang memandang kepemimpinan umat sebagai jabatan ilahi, bukan sekedar urusan politik. Imam dipilih Allah, maksum, berilmu laduni, dan wajib ditaati sebagai penerus Nabi. Ini berbeda dengan Sunni yang memandang imamah sebagai masalah cabang. Perbedaan teologi imamah Syiah yaitu pentingnya imamah dalam Syiah, khususnya Imamiyah atau Isna Asy'ariyah. Imamah berada dalam 5 rukun iman: tauhid, nubuwah, imamah, adl, dan ma'ad. Tanpa mengakui imam, iman dianggap tidak sempurna. Kemudian penunjukan ilahi, yaitu imam tidak dipilih oleh manusia, melainkan ditunjuk langsung oleh Allah melalui nabi atau imam sebelumnya. Ali bin Abi Thalib diyakini sebagai penerus sah pertama. Sifat imam maksum dan berilmu, yaitu imam dianggap maksum, suci dari dosa dan salah, dan memiliki pengetahuan suci yang diturunkan dari nabi. Kemudian keturunan nabi, imam harus berasal dari keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Fatimah dan Ali. Kemudian pula 12 imam
Kelompok mayoritas Syiah meyakini 12 imam dimulai dari Ali bin Abi Thalib hingga Muhammad al-Mahdi yang diyakini masih hidup dalam ghaibah, keghaiban. Kesimpulannya yaitu Mu'tazilah dan Syiah adalah keduanya merupakan aliran teologi Islam yang sama-sama menekankan rasionalitas dan keadilan Tuhan, namun berbeda dalam pendekatan. Mu'tazilah berfokus pada kebebasan akal, sementara Syiah berfokus pada otoritas imamah. Meskipun berbeda, keduanya sering bertemu dalam takwil ayat mutasyabihat. Adapun perbandingannya yaitu dari fokus utama, Mu'tazilah berpusat pada teologi rasional dan keadilan Allah, sedangkan Syiah berpusat pada doktrin imamah. Kemudian dari peran akal, Mu'tazilah mendekati wahyu dengan logika ketat, sedangkan Syiah mengkombinasikan nalar dengan bimbingan rohani imam. Persamaan dari keduanya yaitu keduanya sering mengadopsi pendekatan takwil rasional dalam menafsirkan sifat-sifat Allah, berbeda dengan pendekatan tekstual. Sekian video kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.